Jika diundang musyawarah tahap kedua, sebaiknya hadir. Bukan malah kompak tidak hadir. Dengan Anda tidak menghadiri musyawarah, itu sama saja Bapak Ibu semuanya menyerahkan lahan kalian tanpa syarat. Dan jika sudah dititipkan di pengadilan negeri, warga sudah tidak bisa menolak lagi. Mau setuju atau tidak setuju, mau diambil uangnya atau tidak, jika sudah waktunya konstruksi, lahan harus tetap dikosongkan. Panitia pengadaan tanah tol Kediri Tulungagung yang kemarin hadir di Kelurahan Gayam Mojoroto pulang dengan tangan hampa. Agenda musyawarah kedua ganti rugi tol itu diboikot oleh warga. Dari total 11 pemilik bidang tanah yang diundang, tak ada satupun yang hadir di dalam musyawarah tersebut. Berikut ini informasi selengkapnya. Proses pembebasan lahan terus dilakukan jelang realisasi fisik tol Kediri Tulungagung. Sejumlah lahan yang terdampak akibat pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung, diantaranya adalah sejumlah bidang tanah di Kelurahan Gayam Mojoroto, Kediri. Dari total 121 bidang yang terdampak di Kelurahan Gayam, 38 bidang diantaranya sudah memasuki tahap musyawarah ganti rugi. Namun, dari 38 bidang tersebut, 11 pemilik bidang tanah diantaranya masih belum memberikan persetujuan nilai ganti rugi tanah yang ditawarkan tim pengadaan tanah. Bahkan pada musyawarah ganti rugi kedua, ke-11 warga Gayam tersebut kompak mangkir dari undangan musyawarah. Panitia pengadaan tanah tol Kediri Tulungagung pun harus pulang dengan tangan hampa karena tak dihadiri satupun warga. Musyawarah yang rencananya digelar pukul 10 pagi harus molor hingga pukul 11 siang dan tak dihadiri satupun warga. Meski demikian, tim pengadaan tanah dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tampak hadir di lokasi. Musyawarah pun tetap dibuka dan sejurus kemudian musyawarah ditutup. Para peserta musyawarah pun tampak membubarkan diri dan meninggalkan balai Kelurahan Gayam. Sementara diketahui 11 warga tersebut memang sudah sejak awal bertekad untuk tidak menghadiri musyawarah kedua jika nilai tanah yang ditawarkan tak berubah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri Tulungagung, Linanda Krisni Susanti mengatakan, jika panitia akan mengundang warga sebanyak 3 kali dalam musyawarah sesuai dengan prosedur. Karena melaksanakan ketentuan undang-undang, proyek ini harus tetap berjalan. Maka atas pihak-pihak yang belum setuju harus diundang lagi sampai musyawarah ketiga. Lebih lanjut, jika pihak terkait sudah berusaha mengundang warga secara patut, namun nyatanya tidak ada seorang pun warga yang bersedia datang, secara ketentuan jika sudah diundang musyawarah sampai ketiga tidak hadir, tapi sudah diundang secara patut, maka bisa dititipkan di pengadilan untuk uang ganti kerugiannya. Pihak pengadaan tanah sekarang masih dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut. Sementara terkait musyawarah ketiga akan dilakukan pada 14 hari ke depan. Nanda juga mengatakan, jika ketidakhadiran warga termasuk dalam bentuk penolakan atas nilai ganti rugi tanah, dan pada saat audiensi salah satu tuntutannya menolak dilaksanakan musyawarah kedua dan ketiga. Karena pihak terkait tetap harus melaksanakan ketentuan undang-undang, maka tetap akan melaksanakannya. Sementara berdasarkan keterangan salah satu warga yang mangkir dalam rapat tersebut, Nurholis mengatakan,
Ketidakhadirannya disebabkan karena dalam perkembangannya nilai tanah tak sesuai dengan tuntutan warga. Selain itu, warga juga menuntut tim penilai kantor jasa penilaian publik atau KJPP untuk transparan dengan membuka data penilaian. Ia mengaku niat dan tujuan untuk mengkaji ulang sistem penilaian dan mengubah atau menaikkan harga. Mengingat wilayahnya merupakan kota madya dan tidak mau UGR disamakan dengan Desa Tiron dan Manyaran yang berada di kabupaten. Sedikit saran dari saya dan tanpa memihak siapapun, menurut saya untuk para warga yang terdampak, setidaknya meskipun ada penolakan UGR yang ditetapkan sebelumnya, jika diundang musyawarah tahap kedua, sebaiknya hadir. Bukan malah kompak tidak hadir. Dengan Anda tidak menghadiri musyawarah, itu sama saja Bapak Ibu semuanya menyerahkan lahan kalian tanpa syarat dan tanpa pembelaan. Dengan Bapak Ibu hadir dalam musyawarah, setidaknya akan ada dialog diskusi mencari jalan keluar. Dan jika masih belum ada titik temu, masih ada musyawarah ketiga. Dengan Bapak Ibu tidak hadir sama saja dengan menyerah tanpa syarat, karena tim pengadaan tanah sudah melakukan sesuai prosedur perundang-undangan. Jika upaya diskusi sudah dilakukan 3 kali dan warga tidak hadir, secara otomatis UGR akan langsung dititipkan ke pengadilan negeri. Dan jika sudah dititipkan di pengadilan negeri, warga sudah tidak bisa menolak lagi. Mau setuju atau tidak setuju, mau diambil uangnya atau tidak, jika sudah waktunya konstruksi, lahan harus tetap dikosongkan. Oleh sebab itu, sebaiknya warga harus hadir. Setidaknya ada upaya pembelaan jika Anda menolak. Dan ada diskusi sebelum dikonsiliasi ke pengadilan. Demikian informasi dan sedikit saran dari saya, bukan niat untuk menggurui, akan tetapi hanya mengingatkan saja. Setidaknya upaya penolakan Bapak Ibu semuanya tidak sia-sia dan harapan kita semua semoga ada titik temu. Sebenarnya baik warga maupun tim pengadaan tanah tidak mau adanya konsiliasi, inginnya juga semua selesai dengan cepat. Tentunya dengan keputusan bersama antara warga dan pihak terkait. Mungkin itu saja untuk saat ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.